Ya, kita dalam pemberian pakannya telat ya. Ini pemberian pakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman, pecinta lobster tawar dimanapun kalian berada? Jumpa kembali ya dengan channel kesayangan kita Full Lobster yang akan membahas tentang serba-serbi budidaya lobster air tawar tentunya. Oke teman-teman, jadi kita kali ini akan membahas tentang sisi dari pakan lobster tawar ya, sisi problem dari pakan lobster tawar. Jadi teman-teman, jika kita telat dalam memberikan pakan ya, misalkan kita pemberian pakannya itu satu hari kan 2 kali ya, dari 25% pada pagi hari dan 75% pada sore atau malam hari ya teman-teman ya. Namun kita ada kesalahan ya, pemberian pakannya itu telat ya, telat 1 hari teman-teman. Apakah aman mas? Lalu apakah berdampak dari lobster tawar itu sendiri? Oke, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan di komen tentunya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing tentang penerapan ilmu budidaya lobster tawar yang baik dan tentunya benar ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan videonya. Yang terjadi teman-teman, jika kita telat dalam pemberian pakan dari lobster tawar itu pastinya akan berdampak buruk ya bagi lobster tawar. Yang akan terjadi nanti adalah pastinya lobster tawar akan menjadi sangat agresif ya. Apa nak? Ya, lobster tawar nantinya akan menjadi ketika telat makan ya, lobster tawar akan menjadi sangat agresif ya, lalu bisa berdampak buruk bagi lobster tawar yang lainnya. Jadi misalkan ketika ada lobster tawar yang sangat lapar, lalu ketika menemukan lobster tawar yang akan molting ya, bisa saja dan kemungkinan besar itu akan diserang oleh lobster yang sangat agresif tersebut ya. Jadi dia akan bisa mengkanibal ya, kanibal dari lobster air tawar yang akan molting tersebut. Oh gitu ya mas ya. Jadi itu adalah sebagian dari sisi buruk ya dari lobster tawar ketika kita telat dalam pemberian pakan. Jadi saya akan langsung menunjukkan langsung lobster tawar yang molting, namun akan diserang, tapi sudah diserang dan dimakan sama lobster tawar yang sangat kelaparan ya. Oke, langsung aja ya kita berikan contohnya ada di sini teman-teman. Nah ini dia. Ini adalah contoh lobster tawar yang molting
sebagian molting ya, udah besar tapi akhirnya diserang oleh lobster air tawar tersebut ya. Saya akan dekatkan lagi. Nah ini ya, kita dalam pemberian pakannya telat ya. Ini pemberian pakan salah satu contoh pemberian pakan yang telat pada lobster air tawar yang terjadi adalah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 lobster air tawar yang terkanibal ya. Ini adalah sisi buruk ya dalam budidaya lobster air tawar, teman-teman. Jadi kita harus tahu resikonya ketika kita budidaya lobster air tawar. Itu ketika kita pemberian pakannya kurang, lalu tebar padatnya itu kita terlalu padat ya. Misalkan 1 meter persegi itu optimalnya hanya 2 set ya, atau 20 ekor ukuran size indukan ya, atau minimal 4 inch ya. Jika kita gabungkan pada satu kolam yang ukurannya terlalu padat ya, misalkan 1 meter persegi kita berikan 40 hingga 60 ekor ya. Yang akan terjadi adalah ini. Ketika lobster air tawar sudah sangat agresif dan membutuhkan pakan yang lebih, namun kita telat dalam pemberian pakannya, yang terjadi adalah ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sifat lobster air tawar itu adalah menyerang ya, pemburu. Ya, pintar. Adalah menyerang ya, memburu dan petarung ya teman-teman ya. Ketika ada lobster air tawar yang akan molting, nah ini bisa kita lihat ya, dari cangkangnya lobster air tawar ini sudah melebarkan dari cangkang kepalanya hingga ke badannya. Ini adalah ciri-ciri lobster air tawar yang akan melangsungkan molting ya. Molting itu adalah mengganti cangkangnya yang sudah lama dengan cangkang yang lebih besar ya. Karena lobster ini jenis hewan yang exoskeleton ya, dia yang mengganti cangkangnya seperti udang ataupun kepiting ya. Ketika dia bertumbuh semakin besar, pastinya akan membutuhkan cangkang atau bajunya yang besar pula ya, bukan cangkangnya yang membesar lalu berat badannya besar, bukan seperti itu ya, tapi harus membutuhkan pergantian cangkang ya, seperti ini teman-teman. Ngapain Jan? Duduk. Ya. Nah seperti ini ya, kita lanjutkan lagi. Ini ada kecil ya, lagi main sama lobster. Nah ini sampai habis ya teman-teman ya, hanya sebagian kepalanya aja. Ini luar biasa ya, ketika kita telat dalam pemberian pakan lobster air tawar, yang terjadi adalah ini. Sangat serem sekali ya. Jadi terkanibal nih hampir 100% teman-teman. Hanya bagian kepalanya aja yang belum termakan. Kalau badannya sampai ekornya habis ya. Sangat menarik ya. Jadi lobster air tawar ini nanti dia bakal meninggalkan seperti batu gastroli teman-teman ya. Batu gastroli itu adalah batu mustika yang ada dalam cangkang kepalanya ini. Jika ada batu itu berarti ada lobster air tawar yang mati terkanibal ya, atau habis lah ya istilahnya. Namun hanya membekaskan batu gastrolnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah contoh lobster air tawar yang mati terkanibal ya. Jadi kalau untuk kecil lagi nyanyi guys. Lagi nyanyi ya nak. Iya. Oke, jadi yang perlu kita pahami ya, solusinya ya, ketika kita telat dalam pemberian pakan itu, kalau bisa kalian harus, misalkan nih ya, kenapa kok telat dalam pemberian pakannya? Pastinya mungkin teman-teman dari kalian semuanya ini sibuk ya, sibuk dalam pengerjaan sesuatu ataupun sibuk dalam pekerjaannya ya. Yang bisa kita lakukan yaitu mencegahnya ya, mencegah dari lobster air tawar itu tidak kanibal ya. Ketika kita tinggal 1-2 hari
lalu kita nggak bisa ngasih pakan yang lebih, ya, itu kita bisa memberikan pakannya itu biji-bijian teman-teman, seperti kacang kedelai, lalu kacang-kacangan lah ya, atau cianono atau kacang hijau ya, yang pastinya itu larutnya lebih lama di dalam air, dan lobster tawar itu butuh beberapa jam ya, bisa menghabiskan dari satu butir kacang hijau ya, bahkan itu bisa kita akali seperti itu ya teman-teman. Agar kenapa? Agar lobster itu lama ya dalam makannya ya. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan pakan sayuran ya, atau ini, jadi kita bisa pemberian pakannya itu lama ya, wortel ya, wortel ini bisa lama habisnya teman-teman. Lalu kita mungkin hanya beberapa bagian aja seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Ini bakal tenggelam ya, seperti itu. Nah, nanti agar kenapa? Agar nanti ketika lobster tawar itu kita tinggal ya, dia bisa lama dalam makannya, agar gak mengkanibal dari teman-temannya yang akan molting. Lalu teman-teman, jadi untuk shelternya itu kita bisa perbanyak ya, shelternya seperti ini. Agar kenapa? Agar tujuannya ketika lobster tawar itu akan molting, dia bakal masuk ke dalam shelter-shelter lainnya atau menjauh dari kerumunan dari lobster tawarnya, teman-temannya ya tentunya. Agar dia enggak istilahnya menjauh lah ya dari lobster lainnya, agar tidak diserang ya, ataupun tidak terkanibal ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, sepertinya videonya cukup ya teman-teman dari kami Full Lobster ya, tentang pembahasan dari segi kanibalisme dari lobster tawar. Terima kasih yang udah nonton video kami Full Lobster, dan terus dukung channel ini untuk menjadi pelopor dan memberikan tips dan trik tentang ilmu budidaya lobster tawar yang baik dan benar tentunya. Oke, kalau begitu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye. Oh ya dek, jangan lupa apa dek? Hadap sini, hadap sini. Hai guys. Halo guys, hari ini kita mau ada hamster. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Hadap sini dong. Like-nya di mana? Di sini. Bye, dadah dulu. Bye, dadah.